Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa bataghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di surah Al-Qasas ayat 77, substansi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Amin Rangkuti tadi adalah carilah kebahagiaanmu di akhirat, tetapi jangan sekali-kali lupa kebahagiaanmu di dunia. Kita seringkali terbalik, mencari kebahagiaan terus-menerus di dunia, tetapi lupa akan kebahagiaan di akhirat. Karena itu, pada pelantikan Pasmada ini, kami sengaja mendahulukan tausiah, baru kita mengikuti pelantikan, supaya kita semua alumni dan murid-murid SMA 1 Panyabungan tetap mengingat kita memang boleh mencari kebahagiaan di dunia, tetapi insya Allah tidak akan pernah lupa kebahagiaan di akhirat. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Haji Muhammad Ja'far Suhairi, beserta seluruh anggota Dewan Penasehat. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sedimpuan, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mandailing Natal, dan seluruh Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini atau pejabat yang mewakili, seluruh kepala-kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal atau yang mewakili abang-abang dan kakak-kakak kami, anggota Dewan Penasehat, Dewan Pembina. Di sini saya panggilkan yang saya lihat dan mohon maaf yang tidak saya lihat. Ada Bang Dr. Mulia Pandapotan Nasution. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina kita. Saya membaca nama beliau ketika saya masih kuliah, karena beliau adalah pejabat penting di Kementerian Keuangan pada masanya, pernah menjadi dirjen dan pernah menjadi sekjen Kementerian Keuangan, orang kedua di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada juga Bang Insinyur MM Asar Lubis. Beliau senior kita, lama sekali menjadi eselon 1 deputi di BKPM, sekarang menjadi Kementerian Investasi dan BKPM. Saat ini pun beliau masih menjadi staf khusus Menteri Investasi Republik Indonesia. Ada juga Bang Cenek, ada Bang Sobe. Saya mengenal nama-nama panggilannya saja. Ada Bang Sobe, ada Bang Kobol. Dan ada abang-abang yang lain. Yang saya hormati juga guru-guru kami yang sudah pensiun, guru-guru yang masih aktif sekarang, beserta kepala sekolah Pak Nuh, teman saya satu angkatan. Yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai seluruh anggota Pasmada, abang, kakak, anggi, dongan-dongan seangkatan, kemudian juga pengurus Pasmada Sumatera Utara dan pengurus Pasmada Mandailing Natal. Khusus Ketua Pasmada Sumatera Utara, Anggi
Letnan Kolonel Muharram Nasution tidak bisa hadir karena mendadak kemarin masuk rumah sakit dan sampai foto supaya kelihatan betul memang dia di rumah sakit. Nggak bisa hadir. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada acara pelantikan pengurus Pasmada baik pusat, Sumatera Utara maupun Mandailing Natal. Khusus Mandailing Natal ini kita revisi kepengurusannya karena periode mereka baru akan berakhir tahun 2022 yang akan datang, tetapi sejak penunjukan mereka sebagai pengurus sampai sekarang memang belum pernah ada pengukuhan, sehingga momentum ini kita gunakan juga untuk mengukuhkan kepengurusan mereka. Tetapi tahun 2022 yang akan datang diharapkan mereka sudah bisa menjalankan roda organisasi dengan normal, melaksanakan musyawarah cabang di Kabupaten Mandailing Natal untuk memilih kepengurusan yang baru. Saya ingin memulai laporan ini dengan menyampaikan kepada Pak Bupati, Ketua Dewan Pembina dan kita semua bahwa DPP Pasmada ini dibentuk sejak dulu kala, namanya IKABA dulu. Lalu kemudian bermetamorfosis, berubah menjadi Pasmada. Dan saya hadir di Munas 1 Pasmada di sini. Lalu kemudian Munas kedua, di Munas 1 itu terpilih Brigjen TNI Sofwat Nasution sebagai Ketua Umum. Di Munas kedua 21 Agustus 2 bulan yang lalu, tidak ada orang yang bersedia jadi Ketua Umum. Tidak ada. Karena jabatan Pasmada ini bukan jabatan yang menarik. Ini harus siap-siap korban waktu, korban pikiran, korban perasaan. Karena kita di Mandailing ini sudah biasa orang baik pun masih diomongin, masih disalahkan, apalagi orang salah. Belum lagi yang berikutnya korban materi. Jadi dari 4 korban itu memang wajar kalau tidak ada yang tertarik untuk menjadi Ketua Umum Pasmada. Terakhir, sayalah yang dikorbankan. Sayalah yang dikorbankan. Semua menuju ke saya, senior-senior, dan saya sempat menolak untuk tidak mau dicalonkan. Saya bahkan sholat istikharah, meminta petunjuk. Petunjuk itu adalah tentu interpretasi kita dari sholat. Karena di hati dan pikiran saya sudah korban perasaan, korban pikiran, korban materi, korban waktu, korban uang deh. Jadi saya sampaikan, saya tidak bersedia. Tetapi saat Munas kedua, semua banyak yang menunjuk, udahlah. Lalu saya merenung kembali, kapan lagi saya mengorbankan apa yang saya punya, yang saya dapat sekarang, karena saya dibesarkan selama 3 tahun di SMA Sada Panyagungan, hingga saya menjadi profesor di tempat orang lain. Kapan lagi saya ingin mengabdi? Biarlah saya berkorban. Kalaupun nanti saya harus korban uang, nggak apa-apa. Saya harus korban perasaan, ya nggak apa-apa. Saya harus korban waktu, nggak apa-apa. Saya korban pikiran, ya memang sudah seharusnya, karena saya memang kerjanya berpikir. Karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya waktu itu mengatakan, saya bersedia menjadi Ketua Umum, dan saya akan memimpin organisasi ini selama 3 tahun ke depan, tetapi izinkan dengan tujuan-tujuan yang baru. Pertama, kami fokus pada perbaikan kualitas pendidikan. Tapi ini bukan kerjaan kami, ini kerjaan kepala sekolah. Kami membantu, jangan dibalik. Kami yang bekerja, diharapkan betul kami ini nggak punya anggaran. Untuk acara ini kita perlu sekitar 35 juta, nggak punya kami uang. Kami urun-urunan. Sampai tadi pagi terkumpul sekitar 44 juta. Lebih dari yang dibutuhkan. Tapi saya ingatkan panitianya, jangan dihabiskan semua karena lebih. Sisakan untuk program kerja kita. Setelah ini kita akan kembali urunan. Fokus kita adalah pendidikan.
kami sudah merencanakan beberapa kegiatan yang siang ini akan kami bahas dalam rapat kerja bersama Pasmada Madinah, Pasmada Sumatera Utara, dan DPP. Tujuan kedua, silaturahim. Pasmada ini tidak ada lain, silaturahim, mempererat persaudaraan seperti yang ada pada Mars Pasmada itu. Jadi jangan sekali-sekali kita mengungkap-ungkap kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Itu tidak pada tempatnya ada di Pasmada. Kita harus menumbuhkan kebersamaan, menumbuhkan kekeluargaan, menumbuhkan semangat untuk membantu adik-adik kita. Mudah-mudahan mereka bisa lebih sukses dari kita. Saya berharap 15 tahun yang akan datang ada profesor dari sini di mana-mana, ada jenderal di mana-mana, ada yang menjadi dirjen, bahkan ada yang menjadi menteri. Itu yang kita harapkan. Kalau kita saling menyalahkan terus, salah sedikit sudah diungkap, pening kepala kita. Ini orang-orang ikhlas. Saya tidak ada tujuan politik, tidak ada. Tidak mungkin saya mencalonkan diri jadi bupati, enggak. Kalaupun ada yang mencalonkan, enggak bakat, saya enggak bakat. Bakatnya pendidikan. Jadi saya ikhlas. Kalau Pak Bupati minta saya menyampaikan pikiran, itu memang itu tempatnya. Ya, saya sekarang dari 6 kabupaten di Kalimantan Barat yang pilkada, saya merancang 5 dari 6 rencana pembangunan jangka menengah daerahnya, membantu para bupati. Saya membantu Gubernur Kalimantan Barat merancang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat sebagai ketua tim. Dari situlah saya dipercaya beliau sekarang untuk menjadi Komisaris Independen Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Yang ketiga, tujuan kita ini tidak ada lain, ya, selain pendidikan, silaturahim, ya kumpul-kumpul lah begini, tujuan-tujuan sosial. Kalau ada kemalangan, mudah-mudahan tidak ada, kita harus cepat bergerak. Ada gangguan di Mandeling Natal, kita membantu Pak Bupati, bukan Pak Bupati membantu kita. Kita membantu. Jadi saya sudah sampaikan dalam rapat pleno DPP, kita tertib sekarang, rapatnya kita rapikan terus, administrasi kita rapikan. Kalau ada masalah di Mandeling Natal, kita mesti cepat membantu. Apa yang bisa kita lakukan? Urunan, ayo. Saya bilang DPP Pasmada tidak boleh mengganggu APBD Kabupaten Mandeling Natal, tidak boleh. Kita urunan, ya semampu-mampu kita. Seikhlas-ikhlasnya. Kalau ada yang punya rezeki tapi belum ikhlas, biarkan saja, nggak apa-apa. Kalau ada yang punya rezeki sedikit tapi ikhlas, alhamdulillah, nggak ada masalah. Karena semuanya ini fit dunia wal akhirah, ya. Dunianya ada, akhiratnya juga mesti kita ingat. Berikutnya, karena ini acara pendek, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh senior yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya sungguh berutang budi kepada abang-abang, kakak yang baik, yang memberikan teladan, memberikan contoh kepada kami, dan itu membawa pesan di pikiran saya bahwa saya juga harus memberi teladan kepada junior-junior saya. Abang-abang ini memberi ruang untuk kita berkembang, maka kita bertanggung jawab memberi ruang untuk adik-adik juga supaya ikut berkembang. Tidak ada keberhasilan kalau tidak ada kebersamaan. Tidak ada kebersamaan kalau tidak ada saling pengertian. Karena itu kita mesti menjaga saling pengertian. Tahu diri, meskipun saya profesor, tidak ada artinya saya dengan senior. Tetap abang, kakak. Tetap hormat. Tidak boleh merasa, oh saya ini profesor. Tidak, Anda profesor di bidangnya, bukan profesor di masyarakat. Di masyarakat itu yang profesor yang paling hebat adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang paling hebat. Jadi nggak boleh ada yang sombong adik-adik. Kita hormat dengan abang kakak, dan saya berterima kasih atas urunan kita semua sehingga acara ini dapat berlangsung. Tetapi terima kasih ini ada maksudnya, tolong diteruskan urunannya. Karena program-program kita masih banyak lagi. Saya Pak Nuh sudah saya telepon jauh-jauh hari. Siap-siap ya, saya akan ajak Pak Nuh untuk ketemu Rektor USU.
ketemu rektor Unimed, ketemu rektor Andalas, ketemu rektor Universitas Negeri Padang. Untuk apa? Saya ingin diskusi dengan mereka, bawa Pak No, bahwa SMA 1 Penyambungan ini dari sekian ratus yang berpotensi masuk SNMPTN jalur undangan, ternyata tahun 2020 yang diterima di Universitas Bapak cuma sekian, yang diterima 2021 cuma sekian. Padahal yang mau masuk ke USU banyak sekali. Bisa nggak tolong bantu kami Pak, naikkan sedikit kuotanya. Kalau tahun lalu diterima 3, tolonglah 10. Ya. Kan tawar tinggi dulu. Kalau beliau bilang nggak bisa, paling-paling 7, alhamdulillah, 5 pun ada, alhamdulillah. Ya, kita akan ketemu. Dan itu semua perlu pengorbanan. Kalau Pak Nuh mungkin bisa pakai SPPD, dia berangkat. Kalau saya pasti pakai biaya sendiri. Pasti pakai biaya sendiri, tapi itu nggak masalah. Saya sudah siapkan. Paling tidak saya sudah bicara dengan Pak Nuh, Januari paling lambat kami sudah harus ke sana. Karena proses seleksi itu mulai Februari. Februari, Maret itu sudah mulai. Yang kedua, SBMPTN kita perlu persiapkan anak-anak kita bisa lebih kompetitif melalui ujian tulis. Bidang pendidikan kami ada saudara Iqbal, saya ajak beliau datang dari Jakarta. Dia ketua bidang pendidikan, ada Romi yang alumni ITB, Iqbal juga seingat saya kuliah di ITB. Itu akan merancang proses bimbingan. Saya sudah lihat anggarannya, besar sekali, lebih 300 juta kebutuhannya, dan diperluas bukan hanya SMA 1 tapi SMA lain juga kalau bisa ikut ya, karena makin banyak itu bisa makin kita tekan biayanya. Artinya menyelenggarakannya dengan biaya 100 itu 30 dengan 100 orang kan sama ya, mending kita perbanyak ya pesertanya. Ini juga masih perlu urunan. Terima kasih atas bantuan senior-senior kami semuanya. Insya Allah kami di pengabdian dan keikhlasan, insya Allah itu tidak ada tujuan politik. Sekali lagi, tidak ada. Kalau saya mau berpolitik bukan di sini, karena saya nyaris tidak dikenal di Mandailing Natal. Saya akan berpolitik di tempat saya sekarang, dan saya relatif dikenal kalau di sana. Saya pernah jadi ketua KNPI Provinsi Kalimantan Barat. Ya, saya pernah menjadi sekjen KNPI Provinsi Kalimantan Barat, dan saya pun pernah jadi ketua DPP KNPI di Jakarta. Tahun 2000 sampai 2003 waktu ketua umumnya Adi Aksa Daud, mantan Menpora. Jadi kalau saya berpolitik tuh bukan di sini, tapi di sana. Bakat sebetulnya ada, cuma keinginan tidak ada. Terakhir, saya mohon maaf kalau selama ini ada perbedaan pendapat di antara kita. Ada friksi-friksi, saya mohon maaf. Saya tahu juga ada organisasi yang menyatakan diri di luar Pasmada tapi sama-sama alumni SMA 1 Penyambungan. Saya menghormati abang-abang tersebut. Silakan. Kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Nanti kita lihat yang mana yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Sambil terus berkomunikasi. Saya coba bangun komunikasi. Kalau tidak bersedia, ya tidak bisa kita paksa. Itu masing-masing hak. Tapi hormat saya kepada abang-abang yang ada di sana sama dengan hormat saya kepada abang dan kakak yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala suatu saat membuka pikiran dan pintu hati untuk kita semua kembali bersatu ke dalam Pasmada ini. Terakhir, terima kasih pada panitia pelaksana Anggi Mulyadi, Saudara Mengatas, Saudara Rajab, beserta seluruh tim yang telah mempersiapkan acara yang kita rancang dalam waktu sekitar 15 hari. Hanya 15 hari. Mudah-mudahan jerih payah yang dilakukan selama beberapa hari ini mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita catat dalam sejarah Pasmada ini adalah panitia pelaksana oleh pimpinan cabang Mandailing Natal. Dan mudah-mudahan kita berharap kebersamaan seperti ini terus kita lakukan, kita wujudkan, dan tidak berhenti di sini. Kami berencana kalau COVID-19 ini sudah turun, insya Allah tahun depan kalau bisa kita melakukan reuni akbar. Reuni akbar seperti yang kita lakukan tahun 2016 kalau saya nggak salah di Hotel Red Top di Jakarta.
Tapi karena dulu sudah di Jakarta, kalau bisa jangan di Jakarta lagi. Kalau bisa reuni akbarnya di Medan atau di Penyambungan. Nah, itu kira-kira gitu, ya. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Laporan saya sekaligus latar belakang. Saya mohon pada saatnya nanti arahan dari Ketua Dewan Pembina Bang Dr. Mulia Pandapatan Nasution, dan pada saatnya saya juga mohon arahan dari Bupati Kabupaten Mandailing Natal Anggi Haji Muhammad Ja'far Suhairi. Memang beliau ini adik kelas saya, tapi beliau bupati. Bupati itu tetap kepala daerah, pilihan rakyat. Kita mesti tempatkan beliau pada tempat yang sepantasnya, karena beliau adalah Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Jadi kami pun mohon arahan. Insya Allah, kapanpun Bapak perlu Pasmada, DPPK, Sumut-kah, Madinah-kah, kami selalu siap membantu Bapak. Pak Suhairi ini adalah alumni terbaik kita yang sekarang menjadi bupati. Kalau ada yang ganggu, kita duluan yang di depan yang menghadapi. Tidak boleh ada yang ganggu. Kalau ada yang kurang, kita tambahkan. Jangan justru kita yang mengganggu dan menghalangi program-program kerja bupati. Kalau ada apa-apa, kita maju. Kalau beliau perlu, kita datang. Kita beri pikiran. Kalau ada sesuatu di Jakarta yang perlu diurus, kita urus. Yang penting untuk Kabupaten Mandailing Natal. Insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meridhoi apa yang kita niatkan. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.